Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam kuliah psikoterapi. Teman-teman sahabat pembelajar, tema kali ini kita membahas tentang forgiveness terapi. Nah, apa itu forgiveness terapi atau memaafkan atau pemaafan? Yang pertama, secara umum pengertiannya adalah proses melepaskan rasa nyeri, kemarahan, dan dendam yang disebabkan oleh pelaku. Jadi sebenarnya kita ketika memaafkan seseorang itu kita sedang melepaskan rasa nyeri, marah dan dendam akibat serangan dari luar atau dari orang lain kepada kita. Maka kita lepaskan, itulah memaafkan. Yang kedua, pengalaman perpindahan dari satu momen ke momen yang lain. Artinya momen yang sakit menjadi momen yang ringan, gitu kan. Yang ketiga, state of mind yang melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan tertentu. Nah, jadi memaafkan itu adalah state of mind, yaitu yang terlibat dalam pikiran kita itu adalah pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, jadi di sini ada keterangan orang yang tidak memaafkan ibarat orang yang terkena sabetan celurit dari seseorang dan membawanya kemana-mana. Wah, ngeri kan? Nah, jadi contoh seandainya Anda disakiti oleh orang lain, maka sama aja Anda seperti dicelurit oleh orang lain. Nah, ketika Anda tidak memaafkan, maka sebenarnya Anda seperti membawa celurit kemana-mana. Jadi sudah kena luka dari celurit itu sendiri, dan ternyata celurit itu dibawa kemana-mana oleh Anda karena Anda tidak memaafkan. Nah, ketika Anda memaafkan, maka sebenarnya Anda melepaskan celurit itu dari diri Anda. Otomatis nanti tidak terkena luka lagi dan luka itu menjadi rilis. Memaafkan tidak hanya mengenyahkan emosi negatif, tetapi juga menggerakkan seseorang kepada perasaan positif. Betul. Jadi rugilah orang yang tidak memaafkan, walaupun orang lain salah. Nah, maka kita akan bertahan di energi negatif, emosi negatif kalau kita tidak memaafkan. Tetapi ketika kita memaafkan, maka sebenarnya kita juga menggantinya menjadi perasaan positif di dalam diri kita. Nah, baik teman-teman sekalian, kita tahu nih, memaafkan itu bukanlah apa. Nah, jadi memaafkan itu bukanlah memaklumi. Jadi, sudahlah aku maafkan, maklumi dia orang tetangga sebelah. Saya maklumi lah dia pendidikannya rendah dari saya. Nah, itu bukan. Artinya Anda tetap sakit hati karena Anda belum rilis hanya dengan kata-kata maklumi. Memaafkan juga bukan melupakan. Sudahlah, lupakanlah kejadian kemarin. Saya sudah memaafkannya. Padahal ketika nanti Anda diajak diskusi tentang orang itu, Anda masih marah dan kesel. Nah, sebenarnya Anda belum melupakan. Maksud saya, Anda sudah berusaha melupakan, tapi sebenarnya nggak lupa, bahkan tidak memaafkan. Jadi, melupakan bukan berarti memaafkan. Atau melakukan satu pembenaran, ini juga bukanlah memaafkan. Atau menenangkan keadaan saja agar tidak terjadi apa-apa, ini juga tidak memaafkan. Oke, saya memaafkan kamu. Ini juga satu kata-kata yang kadangkala tidak memaafkan secara emosi. Artinya Anda masih sakit hati walaupun dengan kalimat saya sudah memaafkanmu. Bebas dari mengadili. Artinya Anda pengen artinya tidak diadili lah orang itu, kasihan. Ini juga bukan memaafkan karena kasihan. Atau melakukan perdamaian juga sama. Jadi memaafkan bukanlah melakukan perdamaian demi aman semuanya akan tidak terjadi konflik. Ini juga bukan memaafkan. Memaafkan adalah bagaimana caranya tadi kita memindahkan energi negatif, rilis, delete, dan menjadi positif. Oke, siapa sih yang harus dimaafkan? Yang tentu diri sendiri dan orang lain. Diri kita sendiri, kadangkala banyak kasus kejadian di ruang terapi, banyak orang yang tidak memaafkan dirinya. Ini banyak sekali. Dan ada juga orang yang tidak memaafkan orang lain. Orang lain di sini bisa orang tua, teman, sahabat, mertua, menantu, anak, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kasus ya mesti memaafkan Tuhannya, nabinya. Kenapa demikian? Ada beberapa orang yang merasa banyak dia melakukan sholawat, minta tolong kepada Nabi, seolah mendapat syafaat, tetapi dalam hidupnya merasakan bahwa kok saya nggak pernah dapat syafaat, pertolongan seperti itu dari Nabi, sehingga dia seuzon kepada nabinya. Maka ini juga perlu dimaafkan. Memaafkan di sini dalam konteks adalah perasaan emosi negatif yang tidak bagus kepada Nabi atau kepada Tuhan ya. Nah, ini konteks yang tentang ketuhanan kenabian ini lebih kepada bagaimana dia tidak menerima realitas kehidupan. Dia beranggapan bahwa dengan ibadah dia
dia akan mendapatkan hal-hal yang langsung. Nah, ketika dia tidak dapat, maka dia merasa ada yang salah dengan Tuhannya, bahkan nabinya. Nah, ini artinya ada suatu emosi yang terpendam, maka kita secara pendekatan forgiveness terapi mesti kita bantu orang ini untuk memaafkan tentang itu. Nah, baik teman-teman sekalian, kenapa sih alasan orang tidak memaafkan? Yaitu tadi karena ingin peroleh perhatian. Dia merasa ingin hebat, diperhatikan orang, maka dia tidak memaafkan. Ngapain aku maafkan dia? Nah, ini. Dia ada ego tersendiri. Menunjukkan bahwa secara moral Anda benar dan pelaku salah. Jadi Anda ingin memberikan keterangan kepada orang lain, saya yang benar dan dia salah. Jadi saya tidak akan memaafkannya. Nah, ini hati-hati. Melakukan pembenaran akan kemarahan yang terjadi. Jadi dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan saya benar dan dia salah, maka saya harus marah. Nah, ini juga mesti hati-hati. Memang secara konteks ini betul, tetapi secara konteks forgiveness ini akan menjadikan dampak negatif buat diri Anda sendiri. Jangan sampai tidak memaafkan, malah sebenarnya kita akhirnya menjadi problem buat kita. Memaafkan sama saja menjadi pecundang. Nah, ini juga konsep yang salah menurut saya. Yang selanjutnya, memaafkan adalah bentuk dari ketidakmampuan membela hak. Ini juga persepsi yang salah. Baik teman-teman sekalian, apa sih manfaat ketika kita memaafkan kesalahan orang lain kepada diri kita? Atau ketika Anda seorang terapis mengajak klien Anda untuk memaafkan orang-orang yang memberikan luka kepada dirinya. Nah, manfaatnya adalah dengan kita memaafkan, tekanan darah lebih normal, stres menurun, kemarahan juga mereda, tekanan jantung menurun, menurunkan gejala depresi, menurunkan gejala cemas, rasa nyeri akut menurun, dan tentu lebih bersahabat, fisik menjadi prima, jiwa sehat, raga sehat. Bahkan ada aspek-aspek lain secara spiritual, maka kita mendapat ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad pun justru mendoakan orang-orang yang membuat kesalahan kepada dirinya. Oke, nah kapan saatnya memaafkan? Nah, ini ada beberapa alarm yang mesti kita cepat lakukan ketika kita harus melakukan satu pemaafan. Karena dengan memaafkan sebenarnya bukan menyelamatkan orang lain, tetapi menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, Anda bisa baca di sini ada saat Anda menahan sakit, kecewa, kebencian, dan seluruh hidup Anda penuh dengan penderitaan, saatnya memaafkan. Saat Anda membayar mahal untuk ongkos kehidupan, nah, udah capek segala macam, saatnya maafkan. Saatnya Anda membawa kemarahan dalam hubungan sosial, saat Anda terkungkung dalam kekeliruan, saat Anda tidak mampu menikmati kehidupan saat ini, saat Anda mudah marah dalam hal-hal sepele, saat Anda sering salah paham, saat Anda mengalihkan perhatian pada mabuk, merokok, dan lain perbuatan negatif, saat Anda dikuasai hasrat ingin balas dendam, saat Anda meragukan keyakinan agama Anda. Nah, ini adalah alarm-alarm yang mesti Anda lakukan secepat mungkin. Ketika muncul alarm ini dalam diri Anda atau dalam diri klien Anda bantu untuk melakukan forgiveness terapi. Nah, teknik forgiveness terapi banyak sekali. Ini salah satunya aja ya, yang mungkin saya menguasai beberapa teknik ini yang biasa saya gunakan untuk menterapi klien saya ketika mengalami satu permasalahan pemaafan, yaitu ego state terapi, ada settle method, ada abandon, ada surrender method, ada self love method, ada hipnoterapi, ada NLP, dan psikologi modern lainnya. Jadi beberapa teknik modern yang saya pelajari ini sangat efektif untuk forgiveness terapi. Bahkan pendekatan-pendekatan psikoterapi Islam yang sedang saya kembangkan ini juga sangat efektif untuk forgiveness terapi. Baik teman-teman sekalian, ini latihan sederhana unconditional forgiveness. Jadi sebenarnya kita mesti punya statement atau mantra ya dalam diri kita. Yang pertama, memaafkan tanpa syarat, memaafkan sebelum terjadi. Wah, ini luar biasa. Kalau seandainya kita sudah punya mindset seperti ini, efeknya apa? Apapun yang akan terjadi di lingkungan, maka orang atau kita tidak akan pernah marah. Karena di sini kita sudah memaafkan tanpa syarat. Apapun yang terjadi, saya memaafkan. Saya marah, langsung saya proses, saya memaafkan. Jadi secara normal ketika orang berlaku tidak baik kepada kita, kita marah. Tapi nanti kita langsung proses agar marahnya turun. Jadi kalau intensitas marah 1 sampai 10 di angka 8, kita turunkan menjadi 5, 4, 3, 2, 1 bahkan 0. Nah, kita memaafkan tanpa syarat. Nah, setelah itu baru memaafkan sebelum terjadi. Kita pun ada hal yang terjadi ke depan, insya Allah kita sudah memaafkannya. Ini efeknya sangat dahsyat dan luar biasa. Ini perlu latihan dan kita menjadikan mantra atau konsep atau niat kita
ketika setiap hari di dalam kehidupan, setiap pagi mungkin Anda lakukan. Inilah konsep saya dalam memaafkan. Mulai hari ini dan seterusnya, memaafkan tanpa syarat, memaafkan sebelum terjadi. Ini berlaku buat saya mulai hari ini dan seterusnya. Nah, ini contoh ya. Anda bisa lakukan selama 21 hari ke depan, dan ini menjadi satu doa dan niat Anda yang baik. Dan latihan yang terakhir dalam slide ini, forgiveness therapy, coba Anda lihat di sini. Ingat kembali satu peristiwa yang Anda alami dan tidak menyenangkan. Nah, putar filmnya tuh. Anda mungkin punya kejadian yang Anda alami dan di situ Anda punya pengalaman tidak menyenangkan. Amati tuh sesama apa persisnya yang dilihat, didengar, dikecap, meraba, rasakan, apa pikiran yang muncul dan perasaan yang berkecamuk terhadap peristiwa itu. Kemudian cermati kembali sosok orang. Nah, ini kan berkenaan pasti dengan orang ya. Apakah perasaan negatif masih ada? Ya, orang yang menyakiti Anda. Kalau masih ada, kita proses. Kalau tidak ada, ya kita bersyukur kepada Allah. Berarti Anda sudah memaafkan. Apa persisnya yang dilakukan sang sosok ya orang tersebut kepada Anda? Mungkin dengan memukul, dengan dia melukai, dengan kata-kata kasar, dengan cara mencemooh, dengan cara gestur dia yang tidak baik sehingga Anda tersinggung. Ini juga sesuatu yang bisa Anda gambarkan secara persis sosok orang yang menyakiti Anda. Masih adakah emosi negatif dan apa yang harus Anda lakukan? Kalau masih ada emosi negatif, Anda masih kesel, masih seolah-olah belum memaafkan, maka apa yang harus Anda lakukan? Maka mesti Anda melakukan sebuah teknik forgiveness therapy. Nah, ini berlaku untuk diri Anda dan untuk klien Anda ketika Anda menemukan klien yang butuh memaafkan orang lain sehingga dia tidak menyimpan dendam atau emosi negatif dalam dirinya, bahkan membawa celurit kemarahan kemana-mana akibat daripada dirinya disakiti oleh orang lain. Dan Anda akan lihat satu keajaiban luar biasa ketika melakukan forgiveness therapy ini. Itu terjadi the miracle, keajaiban. Hidup lebih tenang, lebih damai, dan muncullah hal-hal yang positif dalam kehidupan Anda, termasuk klien Anda ketika klien Anda diajak untuk melakukan proses terapi forgiveness therapy. Baik teman-teman, sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, terima kasih. Cukup dari saya sekian kuliah psikoterapi tentang forgiveness therapy. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.